warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wattaslimu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya. Di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah wacana tentang keutamaan bersedekah. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa menjadi sebuah cermin kebaikan bagi kita semua. Salawat dan salam Allah senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beliau adalah tokoh revolusioner nomor 1 dunia yang patut kita banggakan dan kita tauladani sirahnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kata sedekah atau sodako sering kali kita dengarkan dan bahkan sangat tidak asing di telinga kita. Di lingkungan kita banyak menemukan kotak-kotak amal yang ditujukan untuk bantuan anak yatim, bantuan panti jompo, bantuan sebuah yayasan pendidikan sekolah, bantuan untuk yayasan pondok pesantren, atau kotak-kotak amal yang ditujukan untuk pembangunan masjid, atau yang lebih tinggi lagi misalkan yayasan ICT, aksi cepat tanggap, yang mendonasikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Adanya semua itu adalah sebagai gerakan amal kemanusiaan yang bisa kita sebut dengan sedekah atau sodaqah. Maka sahabat, apakah sahabat-sahabat masih ragu untuk bersedekah? Pertanyaannya adalah, apakah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita untuk bersedekah? Jawabannya adalah ya. Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk bersedekah. Dalam surat Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan berinfaklah kamu di jalan Allah, bersedekah atau nafkah, dan janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi bersabda, wajib bagi setiap muslim bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan untuk bersedekah? Nabi bersabda, berusahalah dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya dan bersedekah. Para sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Nabi bersabda, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Para sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Nabi bersabda, menyuruh melakukan kebaikan, yakni beramal ma'ruf dan mencegah iri dan kejahatan, maka hal itulah sebagai sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Sahabat-sahabat, dari kedua sumber ini maka jelaslah bahwasanya Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk bersedekah semampu kita, seadanya kita, dengan harta atau dengan tenaga atau dengan beramal ma'ruf. Sahabat-sahabatku,
yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa kita harus bersedekah? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, marilah kita ketahui apa itu sedekah. Secara etimologi, sedekah atau sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sadaqah, yang dalam pertumbuhan Islam diartikan sebagai pemberian yang disunahkan atau sedekah sunnah. Dan secara terminologi, sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya, karena hanya berharap pahala dari Allah. Maka sedekah itu bisa diartikan sebagai memberikan harta kepada fakir miskin, kepada orang, kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkannya, yang berhak menerimanya tanpa adanya imbalan. Maka tercerminlah bahwa sedekah itu sangat penting bagi mereka yang membutuhkannya. Kita gambarkan pada diri kita sendiri. Seandainya kita memiliki hutang dan tidak memiliki uang sama sekali, tiba-tiba ada seseorang yang bersedekah uang kepada kita dan kita bisa membayar hutang. Alangkah bahagianya kita ketika sahabat pergi ke pasar dan melihat seorang peminta-meminta, seorang peminta-minta. Kemudian sahabat memberikan sedekah uang. Jangankan 20.000, 5.000 yang sahabat berikan kepada dia, bagaimana raut wajahnya? Dia akan sangat bahagia, berterima kasih, dan bahkan mendoakan sahabat supaya diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Kalau sahabat-sahabat melihat di televisi, bagaimana orang-orang itu merasa bahagia ketika mendapatkan rumah bedah, ketika mendapatkan uang kaget 12 juta. Mereka bersyukur sampai bersujud. Bahkan di antara mereka ada yang tidak sadarkan diri karena tidak percaya mendapatkan rezeki itu. Kalau sahabat-sahabat melihat di YouTube bagaimana orang-orang Palestina itu sangat bahagia dan berterima kasih kepada Indonesia yang ikut membantu di sana. Sahabat-sahabatku, sedekah itu menebarkan kebahagiaan kepada kita semua, kepada mereka yang menerimanya, ikut meringankan bebannya, menyupport kehidupannya. Maka terjawablah, kenapa kita harus bersedekah? Saking pentingnya sedekah ini, Allah membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Dan ini terdapat pada keutamaan bersedekah, yaitu inti dari bahasan kita pada kali ini. Di sini saya akan mengambil 3 keutamaan sedekah. Yang pertama, sedekah itu tidak mengurangi harta, tetapi menambah keberkahannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin qat." Harta itu sama sekali tidak berkurang karena sedekah. Kenapa demikian? Karena Allah akan menggantinya dan menambah kelipatannya. Sebagaimana tersirat dalam sebuah ayat Al-Quran, "Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu sedekahkan dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surat Saba ayat 30. Dalam ayat lain disebutkan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim."
Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan di setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Sahabat-sahabatku, keutamaan sedekah yang kedua adalah sedekah itu menghapus dosa dan menghindarkan kita dari musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, tidak akan terjadi sedekah di atas bumi ini sebelum melepaskan 70 belenggu setan yang semuanya mencegah sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Sahabat-sahabatku, alangkah meruginya kita bila kita tidak mendapatkan keutamaan ini. Bila kita melewatkan keutamaan ini, sedang kita banyak berdosa dan sedikit bertaubat. Sedang dunia mengalami banyak musibah, sedangkan kita sedikit beribadah. Dan musibah itu sewaktu-waktu akan datang kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan sedekah yang ketiga adalah bahwa sedekah menambah pahala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki dan perempuan, yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan ganjarannya dan baginya pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Sahabat-sahabat, ada yang bertanya, bagaimana kita mengetahui keutamaan sedekah itu benar adanya dan nyata kita rasakan, sedangkan tidak berkurangnya harta tetapi bertambah kelipatannya, menghapus dosa dan menghindarkan kita dari musibah, atau bertambahnya pahala kita sama sekali tidak terlihat oleh mata. Sahabat-sahabatku, dalam bersedekah kita tidak sedang berniaga dengan orang ataupun perusahaan yang mengatakan kami memberikan bukti bukan janji, sehingga kita berinvestasi berapa akan mendapatkan keuntungan berapa. Tapi kita dalam bersedekah kita sedang berniaga dengan Allah. Maka untuk membuktikannya, yaitu dengan keyakinan dan kepercayaan bahwasanya apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bahwasanya apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadisnya itu benar. Sekarang kita bersedekah uang 5.000 rupiah kepada seorang fakir sail, kepada seorang pengemis miskin. Kemudian besok kita mendapatkan keuntungan 500.000 rupiah hasil perdagangan kita. Yakin bahwasanya itu adalah balasan dari sedekah kita kemarin. Sekarang kita memberikan beras sebanyak 10 kg kepada tetangga kita yang kekurangan. Kemudian kita mengalami kecelakaan dan kita selamat. Yakin bahwasanya itu adalah balasan dari sedekah kita. Sekarang kita menginfakkan uang sebesar 1 juta rupiah kepada pembangunan masjid. Yakin bahwasanya itu akan menjadikan amal jariah kita kelak di akhirat. Ingat sahabat-sahabat, kita sedang berniaga dengan Allah, bukan dengan orang ataupun perusahaan yang sewaktu-waktu bisa bangkrut. Tapi kita sedang berniaga dengan Allah, Sang pemberi rezeki, dengan balasan min haitsu la yahtasib.
Dikutip dari sebuah pantun karya seorang Safari Nur Zaman mengatakan, jerapah maju singkirkan unta, unta mati bawa ke Jawa. Sedekah itu bersihkan harta, bersihkan diri, bersihkan diri. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada khilaf dan salahnya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.